kita berjumpa kembali kawan kaliber bersama saya Edi Wahyudi dan di sana ada Indra Karismiaji. ya. Kita kembali berjumpa untuk mengupas dan menganalisa berita-berita yang ditayangkan oleh media-media arus utama yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Ya, Mas Indra? Betul sekali. Dan kita juga akan mengedukasi masyarakat. Kita dorong untuk berpikir kritis. Bukan untuk mendiskreditkan siapapun, tetapi supaya bikin bangsa ini jadi cerdas. Yes. Nah, hari ini kita bahas apa nih, Mas Edi? Dari sidang ini Mas, sidang gugatan ke MK. Oke, apa tuh beritanya? Bentar, saya 10 saksi Anies Muhaimin di sengketa Pilpres mundur karena ada intimidasi. Ini saya ambil dari tempo.co. Sebanyak 10 saksi fakta yang hendak diajukan oleh tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ke Mahkamah Konstitusi mendadak mengundurkan diri. Ketua Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional Anies Muhaimin atau Timnas Amin Ari Yusuf Amir menyebut 10 saksi itu telah menyatakan mundur dalam sidang sengketa Pilpres karena mereka mendapat intimidasi yang membuat mereka ketakutan. Sudah lebih dari 10 saksi fakta kami mengundurkan diri, tetapi kami masih mempunyai saksi lainnya. Insya Allah saksi fakta yang kami ajukan 13 orang, sisanya ahli, kata Ari. Ari mengatakan beberapa saksi fakta yang mundur karena mereka mengalami intimidasi. Rumah saksi didatangi oleh orang tak dikenal dan ada juga yang diancam akan dipolisikan. Namun ia tidak mengungkapkan secara spesifik siapa yang mengancam para saksi fakta tersebut. Tidak jelas identitas pengancam, tapi yang mendatangi preman, kata Ari. Juru bicara tim hukum Timnas Amin Mustafa Nahrawardaya menduga mundurnya sebagian saksi perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ini karena sebagian identitas mereka diketahui publik sebelum beraksi, sebelum mereka beraksi. Itu Mas. Ada berita keduanya Mas. Saya bacakan sekalian ya. Oke. Tim hukum Anies Muhaimin beberkan bentuk intimidasi terhadap saksi sengketa Pilpres. Tim hukum pasangan calon Anies Muhaimin mengungkapkan bentuk intimidasi terhadap saksi fakta sebelum mereka bersaksi di sidang sengketa Pilpres. Sedikitnya 10 saksi fakta dari paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendadak mundur untuk bersaksi. Mustafa Nahrawardaya, juru bicara tim hukum dari Tim Pemenangan Nasional Anies Muhaimin atau Timnas Amin, mengatakan saksi fakta yang sudah disiapkan mereka tiba-tiba mundur karena diduga identitasnya terbongkar sebelum bersaksi. Karena memang mereka adalah orang yang pernah mempublikasikan bukti kecurangan setelah mengetahui langsung dan memiliki dokumentasinya. Bahkan dulu berani mempublikasikan ke media, kata Mustafa. Saksi yang mundur menyampaikan ke tim hukum bahwa mereka diancam dan ditekan agar tidak hadir. Beberapa saksi yang mundur mengaku ada ancaman dari aparat, seperti perekam video kertas surat suara yang sudah tercoblos di Jawa Tengah. Dia ditekan aparat untuk mengklarifikasi. Kalau tidak mau mengikuti keinginan itu, saksi dia akan diancam pidana dengan 3 tuduhan berlapis, kata Mustafa. Itu, Mas. Oke. Menarik ya. Ini Iya. kayak nonton film Hollywood beneran kan gitu. Jadi banyak dramanya. Satu sisi memang ya kan kalau kita kayak nonton film kan gitu. Kita udah tahu siapa yang jahat, siapa yang jagoannya kan gitu. Tetapi untuk membuktikan itu nggak mudah karena ya satu sisi apa yang dituduhkan, kita bicara terstruktur, sistematis, masif atau TSM, itu kan benar apa adanya kan, terjadi Ya, kan. Tetapi buktinya apa? Justru dengan kondisi ini kan. Kalau ternyata mudah mencari saksi, mudah mendapatkan bukti-bukti, itu malah sebetulnya tidak ada TSM kan, ya kan? Nah, inilah yang kita berharap satu ada bantuan dari atas, dari langit, dari Tuhan kan gitu, untuk membukakan jalan mungkin akan mengirimkan
orang-orang yang selama ini tidak tidak dihitung atau kita kondisikan akan menjadi mau bersaksi. Di sisi lain mungkin rakyat juga diberi kekuatan untuk mendorong supaya betul-betul hal yang seperti ini, pemilu yang brutal seperti ini tidak terjadi lagi, ya kan? Rakyat harus menyuarakan ke para hakim MK, hakim MK-nya harus dibikin berani kan gitu. Ya. Harus dibikin berani untuk membuat keputusan yang jujur dan adil, bukan juga karena tekanan kan. Eh, ada dua sih Mas biasanya, satu tekanan, dua imbalan kan. Jadi jadi pengalaman kami berkampanye untuk 01 itu kita temui di lapangan memang ada dua hal yang membuat eh, berpaling dari kubu 01. Satu karena adanya imbalan, dan jelas kubu 01 nggak mungkin ngasih imbalan, orang kita udah bahas kan Ya. selama ini yang ada kita justru saling eh, keluar uang sendiri-sendiri nih kan gitu. Makanya kita kaos nggak ada yang seragam, kita baliho nggak ada yang seragam, acara itu juga misalnya kayak Desak Anies gitu. Itu nggak ada konsumsinya, Mas. Jadi ngumpulin orang nggak ada konsumsi, nggak ada transport kan gitu. Waktu di JIS pun juga begitu, nggak ada konsumsi, nggak ada transport. Itu pun kalaupun ada itu juga ada relawan, ada orang yang mau turun tangan kan begitu. Nah, di sisi lain ada tekanan gitu. Nah, tekanan ini kan bisa macam-macam, ya kan? Kalau tadi dikatakan ada eh, preman misalnya, ya itu sangat mungkin orang kan jadi takut kan gitu loh. Nanti keluarga kamu eh, kita ini kan gitu loh, atau bagaimana kan? Orang jadi takut kan. Nah, kadang-kadang ada juga yang bicara eh, katanya ya perangkat negara kan gitu loh, yang kalau misalnya bicara ini nanti kasusnya diangkat atau tadi kan dilaporkan misalnya Ya. di gitu. Jadi eh, orang itu kalaupun misalnya nggak salah saja dengan dilaporkan ke penegak hukum, dipanggil juga banyak yang takut loh Mas kan gitu. Ya. Belum belum lagi kan hubungannya dengan nanti apakah pekerjaannya terganggu, mata pencaharian terganggu. Jadi banyak hal yang membuat orang nggak berani, dan di satu sisi adanya berita yang terkonfirmasi ini 10 saksi ya tadi ya total ya. 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 Itu mundur sebetulnya dengan kata lain terstruktur sistematis masifnya itu terbukti. Gitu. Nah inilah kita tinggal tinggal nunggu endingnya kayak gimana. Ini bener kayak nonton film gitu. Kita udah tahu nih, oh penjahatnya itu kan gitu loh. Tapi gimana supaya penjahatnya ketangkap kan gitu. Nah ini kan kan nggak mudah, penjahatnya sakti pula kan gitu. Menguasai segala-galanya, mau pakai cara dengan imbalan mereka juga punya kekuatan, mau pakai cara ditekan mereka juga punya kekuatan. Tetapi ini kan nggak sehat untuk demokrasi, untuk masa depan bangsa ini, karena segala-galanya bisa diatur sesuai dengan kehendak atau selera orang yang berkuasa. Kita Ya. ingin yang berkuasa itu rakyat, jadi kehendaknya kehendak rakyat, bukan bukan orang yang diberikan mandat oleh rakyat. Itu sih pandangan saya, Mas. Dan itu yang disebutkan tadi yang mengintimidasi adalah preman. Itu nggak masuk akal. Yang mengintimidasi tentu saja orang-orang yang punya kepentingan. Bahwa preman yang langsung ketemu sama saksi-saksi yang akan bersaksi itu pasti preman suruhan gitu, preman bayaran. Nggak mungkin langsung preman berhenti di preman itu nggak. Oh iya, tapi kan yang kita pernah dengar ya, misalnya gini, Mas, kan gitu. Ada kepala desa yang diintimidasi kalau misalnya dia tidak melakukan sesuai dengan perintah, misalnya untuk mendukung
paslon tertentu atau untuk menjatuhkan paslon yang lain kan gitu. Nanti akan diadukan masalah penggunaan dana desa, ya kan? Misalnya begitu. Itu kan yang kita kita sudah dengar dan juga sepertinya ada upaya untuk menghadirkan saksi kepala desa ini, ya kan? Artinya kita udah tahu lah ada kejadian itu, karena itu juga juga disampaikan di film Dirty Food juga kan. Artinya itu bukan sesuatu yang dalam ruang gelap, ini ruangnya terang benderang semua gitu. Tapi bagaimana itu menjadi sebuah kesaksian hukum itu yang tantangan beratnya di situ. Nah, kalau kalau ada orang yang kita nggak tahu siapa, ya kan, datang ke rumah kepala desa bilang, pokoknya bapak atau ibu yang kepala desa ya, tolong lakukan ini, kalau tidak nanti ini akan diproses masalah. Gitu. Ya sedangkan kita tahu sendiri kadang-kadang dana desa ini kan secara administrasi juga belum tentu 100% betul ya kan gitu. Nah, dengan seperti itu aja kan banyak orang yang takut. Ya kan, udah daripada repot, udah ikut aja deh. Nah itu Sebetulnya dalam Mas. kasus begini ini LPSK harus dilibatkan, Mas. Iya, harusnya ya, tapi kembali eh, inilah yang saya bilang ini kayak film Hollywood beneran kan. Jadi Bisa dipercaya nggak gitu ya LPSK? ya, lah ya itu karena tadi semuanya sudah masuk ke apa ya, ke ke lembaga-lembaga negara, orang-orang yang kita anggap harusnya bisa mewujudkan keadilan, itu berpihak pada rakyat itu kan tidak kita temui. Balik lagi bicara etika, Mas, gitu. Karena etikanya hilang, ya kan kita bolak-balik juga bahas ini kan. Otomatis kredibilitasnya hilang, kepercayaan rakyat itu hilang. Ya apalagi dengan adanya mundurnya banyak saksi seperti ini, kan membuktikan memang tidak ada perlindungan untuk saksi. Jadi ya punya resiko sendiri yang harus mereka tanggung. Bahkan ini kalau saya bicara di beritanya yang tentang kubu 03, ini kan kita bahas 01 ya. Bahkan katanya ada Kapolda yang Ya, akan dijadikan saksi kan begitu. Nah, ini kan apakah ya seorang Kapolda berani kan gitu untuk istilahnya mengadukan, melaporkan atasannya sendiri kan begitu. Itu kan juga juga tidak mudah, Mas. Ya, makanya kita lihat saja ini harapan kita memang dua, satu memang tangan dari langit untuk membukakan hati, membukakan pikiran orang-orang yang tahu kebenaran itu berani untuk tampil karena memang ini akan berdampak ke masa depan bangsa dan negara ini. ya, Yang kedua, ya rakyat juga nggak bisa hanya menuntut, hanya menunggu saja, tapi juga harus menekan para anggota DPR untuk ini kan kayaknya hak angket juga agak macet nih, ya, ya kan? ya, ya, Ini nggak tahu kenapa mandek kan gitu. Padahal ini penting gitu. Kalau kalau DPR-nya menyelidiki, kita nggak bicara perubahan hasil pemilu ya gitu. Tapi minimal itu kita buka semua terang benderang supaya hal yang seperti tidak terjadi lagi. Kemudian juga hakim-hakim MK misalnya itu juga harus oleh rakyat itu didukung supaya mereka membuat keputusan yang adil, yang demi kepentingan bangsa negara, bukan kepentingan kelompok tertentu, keluarga tertentu, pihak tertentu. Itu sih, Mas. ya. Dan semakin banyak saksi yang diintimidasi, mudah-mudahan rakyat semakin terbuka matanya bahwa oh memang benar ada kecurangan yang TSM. Kalau enggak, ya kenapa harus ada intimidasi pada para saksi itu? Gitu kan, Mas. Kalau kalau saya sih yakin gitu. Saya tuh yakin rakyat itu tahu karena ini kan sudah
terbuka dengan lebar kan gitu. Semuanya tuh terang benderang sebetulnya. Jadi yang saya katakan kita ibarat kayak nonton film, kita udah tahu siapa penjahatnya itu siapa kan. Tapi bagaimana caranya untuk membuktikan kan gitu. Kalau dia bisa ditangkap kan gitu. Apa karena melanggar hukum itu justru letak letak suspense-nya tuh di situ, nonton filmnya tuh di situ. Gimana untuk membuktikan ini kan? Ya, itu kadang-kadang kita butuh tangan-tangan Tuhan kan, tangan Tuhan yang untuk membantu hal Iya. itu. Gitu. Siapa tahu nanti setelah huru-hara ini, kok huru-hara, setelah obar abir kasus ini ada produser dan sutradara film Hollywood yang tertarik untuk memfilmkan, itu akan menjadi Nah, true story yang sangat bersejarah bagi dunia perpolitikan di dunia ini nanti. Gitu. lah, lah, filmnya aja kan sudah dibuat duluan tuh, Dirty Foot itu kan Ah, film sebetulnya film yang sebetulnya secara gamblang menjelaskan apa langkah-langkah yang terjadi. Bahkan hasilnya pun udah dijelaskan kan. iya, Dan benar kan, misalnya hasilnya ini akan pemenangnya siapa dan akan berapa putaran. Itu kan dijelaskan akan 1 putaran, ya kan? Kenapa demikian, langkahnya seperti apa, itu kan semua dijelaskan. Ada apa? PJ-PJ kepala daerah, ada bansos, ada ini, itu semua sudah difilmkan gitu. Dan iya, ini juga terus-menerus dibahas di eh, kampus-kampus ya kan gitu. Nah, mudah-mudahan memang ada muncul kepedulian dari rakyat kalau kita tidak ingin negara yang model seperti ini. Kita nggak mau negara yang diatur sesuka hati, tapi kita ingin negara yang sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa, yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Itu saya rasa harapan mayoritas rakyat Indonesia, makanya 62% menyatakan ingin ada hak angket kan. iya. Baik, ini membuka diskusi di ruang-ruang publik, Mas. Semakin banyak membuka diskusi di ruang publik, termasuk di eh, podcast kita ini, gitu ya, Ya, di Kaliber ya, ini, memacu orang untuk selalu berpikir kritis. ya. Baik, Mas Sekali, Indra, sekali, ya, sekali lagi kita nggak mendiskreditkan siapapun, ya, ya kan? Tetapi itu loh, cita-cita kita ingin negara ini betul-betul dikelola untuk kepentingan rakyat, gitu. Dan dikelolanya itu dengan jujur, dengan adil, transparan, gitu. Janganlah rakyat dibodoh-bodohi, gitu. Itu karena kan punya kewajiban juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu Mas. oke, baik, Mas Indra. Terima kasih kupasan dan analisa beritanya untuk hari ini. Terima kasih juga pada Sobat Kaliber, kawan Kaliber. Anda bisa ikut pada diskusi ini dengan cara menulis komentar pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.